yang baik. Lah wong aku tidak menyerahkan tubuhku, eksistensiku, ragaku, kerangkaku, wujudku, aku tidak serahkan. Pagi hari ini kalau saudara mau mempersembahkannya, maka satu, itu adalah suatu imamat kudus. Hebat sekali dia menghargai. Penyerahan diri saudara itu hebat di hadapan Tuhan. Karena saudara yang menyerahkan tubuh saudara kepada Tuhan, saudara sedang melakukan imamat yang kudus. Amin. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalimat terakhir dari ayat 1, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya itu imamat yang kudus. Saudara, dalam bahasa lain itu kamu mempunyai satu imamat penyerahan diri yang kudus kepada Bapa. Aku menerimamu, aku akan memakai kamu, dan apa yang kamu harus terima, aku tanggung jawab. Apa yang kamu harus menanggung, aku yang menjawabnya. Saudara, karena kamu sudah menyerahkan tubuhmu. Amin. Katakan, bila saya menyerahkan tubuh saya kepada Kristus, maka tubuh saya, kehidupan saya, keberadaan saya, wujud saya, realitas saya akan dipeliharanya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, hal yang kedua, saudara, dalam ayat yang kedua, saya katakan, persembahan tubuh saudara ke mezbah Tuhan. Mezbah adalah tempat korban. Nanti kita akan melihat kata mezbah ya. Tetapi kita melihat sekarang wujud yang mau dikorbankan. Korbannya yaitu tubuh. Katakan, korbannya adalah tubuh saya. Saudara, orang yang menyerahkan tubuhnya kepada Bapa di sorga, jangan lupa kata firman, engkau sedang menginvestasikan sesuatu nilai yang besar di hadapan Allah. Mungkin saya tidak punya uang untuk investasi. Dan saya malu saudara mengetahui berapa investasi saya. Karena terlalu kecil. Tetapi sesungguhnya saya punya. Yaitu tubuh saya. Betapa berharga ini. Kalau saya persembahkan. Maka ketika saya sakit, kurang uang, saya mengalami tekanan hidup, ada orang tidak suka dan mengancam, ada kegagalan pada tubuh saya. Saudara, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Saudara khawatir kalau saudara punya investasi miliaran yang mahal, yang banyak sekali. Barangkali saudara tidak khawatir. Saudara, engkau masih tetap tegak kepalamu. Coba kalau saya miskin, saya tidak punya investasi. Tunduk kepala saya. Tidak berani saya menatap masa depan. Ini satu contoh. Itu sebab orang yang mempunyai investasi, yaitu dia mempersembahkan tubuhnya, dia adalah orang yang bisa menatap masa depan, berani menghadapi kenyataan, dan selalu menang. Selalu menang. Saudara, marilah saya akan bawa saudara berikut ini. Pada Keluaran pasal yang ke-17 ayat 15 dan ayat yang ke-16, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Bagaimana cara saya dan Anda bisa menyerahkan tubuh kita kepadanya? Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 15 dan ayat yang ke-16 pada halaman 103 Perjanjian Lama. Keluaran 17 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Para kekasih, lihat
Betapa hebatnya, dahsyatnya apa yang kita baca ini. Peristiwanya adalah demikian, ketika itu Musa memerintahkan Yosua yang bakal melanjutkan kepemimpinan orang-orang Israel kalau dia nanti mangkat, saudara. Dan dia memerintahkan pada Yosua untuk menyiapkan tentara, anak-anak muda yang dipersenjatai untuk melawan bangsa Amalek. Setidaknya ada beberapa bangsa yang hebat di dunia selain Israel pada waktu itu. Tetapi saudara tahu isi hati Tuhan. Pokoknya semua yang berani nyanyi Israel dibabat habis. Semua yang berani mengganggu Israel babat habis sama Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Itu sebab kalau Tuhan memerintah Yosua untuk maju memimpin tentara Israel untuk mengalahkan satu bangsa yang besar yaitu Amalek, maka itu perintah tidak diterima sebagai, aduh nek aku mati ndak balik nanti gimana. Semua tentara Israel faham bahwa Tuhan Allah Yehova yang akan berperang ganti mereka. Itu semua orang Israel faham. Jadi kalau mereka maju, tidak ada satu orang tentara Israel jatuh tewas. Tidak ada. Semua katakan, wow, aku yang mau jadi tentaranya. Ya, saudara, karena tidak ada satupun yang mati, jatuh sebagai korban perang. Tidak ada. Karena Tuhan yang maju, cuma mereka harus maju. Saudara, tapi nanti yang berperang ketika mereka sudah ada di medan laga, Tuhan yang berperang ganti mereka. Amin. Itu sebab gak usah heran, tidak usah terperanjat. Akhir kata, menanglah Israel. Kapan? Ketika Musa mengangkat dua tangan. Dia berada di sebuah bukit, saudara. Dan ketika dia mengangkat dua tangannya, dia melihat Yosua dan tentara Israel maju. Dia capek, dia turunkan tangannya. Yosua mundur, walaupun tidak jatuh korban. Yosua mundur. Oh, kalau begitu aku angkat tangan terus. Angkat tanganlah dia terus. Seberapa kekuatan seorang yang sudah umur tua. Akhirnya dua kakaknya, Harun menopang di sebelah kanan, Hur menopang di sebelah kiri tangannya, dan diangkat. Mereka meletakkan batu yang agak tinggi dan menyuruh Musa duduk. Dan duduk sambil mengangkat tangan. Dua tangannya ditopang oleh dua kakaknya. Asal ngangkat tangan, pasti menang. Katakan, asal saya angkat tangan, menyembah, pasti menang. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Dan itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kemudian menanglah bangsa Israel dan Amalek dihabisin, saudara. Setelah itu Musa dengan tangan yang kram dan capek, dia menyuruh membangun mezbah. Setelah mezbah, menggal-menggal korban hewan, saudara. Yaitu anak lembu umur 1 tahun, taruh di atas batu-batu ini dan dibakar. Persembahkan pada Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Dan Musa menamai mezbah itu adalah Tuhanlah panjiku, atau dalam bahasa mereka Jehovah Nisi. Katakan Jehovah Nisi. Tuhanlah panjiku. Jadi saudara, banyak anak Tuhan menyamakan dengan Jehovah Rafa. Akulah penyembuhmu, itu Tuhan namanya Jehovah Rafa. Jadi Jehovah Nisi bukanlah nama Allah. Nama mezbah. Jehovah Jireh itu nama Allah. Allah yang mengadakan. Tapi kalau Jehovah Nisi adalah nama mezbahnya, tempat korbannya. Nah, ini yang menarik saya. Ini yang Tuhan ingin saudara mengerti. Oh, mezbahnya. Mezbah ini punya nama. Jadi kalau saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan,
Saya dinamai Jehovah Nisi. Tuhanlah panji kemenanganku. Kalau saya membangun mezbah, kalau saya menaruh diri saya, tubuh saya di atas mezbah. Bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk realita saya membangun setumpuan batu-batu dan saya tidur di atasnya. Bukan, tapi saya mempersembahkan tubuh saya menjadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Maka saya punya mezbah, saya punya hidup ini menyatu dengan mezbah saya. Itu namanya Jehovah Nisi. Itu namanya aku mesti selalu ada panji kemenangan. Rahasianya di mana? Menyerahkan tubuh saudara. Serahkan tubuh saudara. Kesetiaan saudara. Waktu saudara. Tenaga saudara. Perhatian saudara. Hidup saudara. Itu katut kalau saudara menyerahkan tubuh. Saudara. Kalau saya dan Anda menyerahkan tubuh kita, maka panji kemenangan, katakan panji kemenangan, ada dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia, haleluya. Katakan, saya pagi ini menyerahkan tubuh saya sebagai korban di atas mezbah Jehovah Nisi. Dalam nama Yesus, saya pulang dengan janji setia Allah bahwa saya akan dihidupi luar biasa karena Dia sudah bersumpah dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sebelum kami pulang, kami menerima ini perjanjian-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.